Yu Ayase merupakan anak dari Subaru Ayase, salah satu artis paling terkenal di Jepang. Namun, karena bakat ibunya, orang-orang justru menaruh harapan yang begitu banyak kepada Yu Ayase, yang padahal Yu sendiri hanyalah anak biasa dan tidak mewarisi bakat apapun dari ibunya. Bahkan saat pindah ke sekolah yang baru, Yu mendapatkan banyak cacian dari para siswa karena tidak mewarisi bakat apapun dari ibunya, yang padahal ibunya punya ratusan bakat hebat dan bisa mengerjakan apapun dengan sangat mudah. Namun, saat Yu akan diajar oleh senior di sana, datanglah tiga kaisar bernama Nico, Miwa, dan Kazuki, yaitu siswa paling berbakat pada sekolah tersebut. Tapi setelah menghentikan pertengkaran itu, gadis yang bernama Kazuki mengatakan kepada Yu kalau orang tanpa bakat seperti Yu nggak punya tempat di sekolah ini. つかだと Saat pulang sekolah di sore hari, Yu pun kembali teringat dengan ibunya, di mana sebelum menjelang kematian sang ibu, ibunya menyuruh Yu untuk pergi ke rumah keluarga bernama Mikadono, yang merupakan teman seperjuangan sang ibu. Karena di sana, Mikadono akan memberikan pekerjaan dan juga tempat tinggal untuk Yu. Tapi saat masuk ke dalam rumah tersebut, datanglah Nico yang mencoba untuk menyerang Yu, karena Nico mengira kalau Yu merupakan seorang maling di sana. Tapi karena kakinya basah, Nico pun malah terjatuh dan menjadi tersipu malu saat Yu akan menolongnya. ニコさん Kemudian agar gak menjadi salah paham, Yu pun menjelaskan kepada mereka semua kalau dia akan pindah ke rumah mereka karena ayah mereka yang bernama Mikadono telah memberikan izin kepada Yu untuk tinggal dan menjaga mereka bertiga. Awalnya Yu pun sempat ditolak oleh Kazuki karena Yu merupakan orang asing dari keluarga mereka. Namun saat Yu membersihkan rumah mereka yang begitu kotor, Kazuki pun seketika paham kalau saat ini mereka memang sangat membutuhkan bantuan Yu. Bahkan saking kotornya, Yu pun sampai menemukan celana tempur Kazuki yang berserakan di lantai begitu saja. なんかいいかがわしいぞあいつ顔だけは Namun pada keesokan harinya, Yu terbangun dengan dentuman suara keras berasal dari Nico dan juga Miwa yang sedang berlatih. Lalu saat melihat Kazuki yang sarapan dengan protein buatan, membuat Yu pun sadar kalau mereka bertiga sangat berjuang keras untuk menghemat waktu demi bisa menjadi yang terbaik di bidang masing-masing. Namun, karena makanan instan protein kurang baik untuk tubuh, Yu pun bersumpah kalau dia akan membuat makanan yang baik untuk mereka bertiga. Ketika di siang hari, Nico pun menjadi sangat terkejut melihat Yu yang membuat roti dengan bumbu yang melimpah. Namun, Nico pun malah menolaknya karena Nico merupakan seorang atlet yang harus membatasi lemak dan juga garam pada tubuhnya. Oleh karena itu, Yu pun segera memperhatikan mereka bertiga dan menyadari kalau Yu harus mendekati mereka bertiga secara perlahan. Tapi saat mereka bertiga akan berangkat di pagi hari untuk berlatih, datanglah Yu yang mengatakan kalau mereka telah melupakan sesuatu. Dan ternyata hal yang Yu maksud tersebut adalah ucapan selamat jalan yang sering dikatakan oleh kebanyakan keluarga di sana. Tapi karena tidak peduli, mereka bertiga pun malah pergi begitu aja dan mengatakan kalau hal semacam itu hanya akan membuang waktu. ことかよなんだこの間抜けな面は Dan setelah melihat kehidupan mereka bertiga, Yu pun menyadari kalau mereka sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sampai lupa membangun kebersamaan seperti keluarga lain pada umumnya. Oleh karena itu, Yu pun bertekad untuk membangun kebersamaan itu dengan cara bisa membuat mereka makan bersama. Hingga ketika Nico pulang dari latihan karate, Nico pun menjadi sangat syok dan terkejut melihat Yu yang sedang membuat makan malam untuk mereka bertiga. Bahkan ketika Nico akan kembali menolak masakan tersebut, Yu yang kesal pun mengatakan kalau dia telah mengatur porsi garam dan protein sesuai dengan perkataan Nico kemarin. Akhirnya Nico pun gak bisa menolak dan harus segera memakannya. そうだな Bukan hanya itu, Yu bahkan telah membuat 2 porsi tambahan yang telah dia sesuaikan dengan kebutuhan Kazuki dan juga Miwa. Tapi anehnya, Kazuki pun malah menolak masakan itu sampai ngebuat Nico menjadi kesal dengan sikap Kazuki. Kemudian saat sampai di sekolah, Yu pun mulai memikirkan sebuah cara untuk bisa mendekati Kazuki. Tapi ketika Yu akan menemui Kazuki, 誰よりも輝いておられますさすが系 dan karena Kazuki merupakan gadis yang sangat sibuk, Yu pun memutuskan untuk bertanya kepada Miwa tentang hal apa yang Kazuki sukai. Tapi ketika datang di kelas Miwa, Yu pun gak sengaja melihat Miwa yang telah dijauhi oleh para siswa lain karena mereka merasa iri dengan Miwa yang selalu mendapatkan peringkat pertama. Oleh karena itu, Yu pun segera mengejar Miwa dan menyuruh Miwa untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Kemudian Miwa pun menjelaskan kalau dia sangat sulit untuk mendapatkan teman baru, berbeda dengan Nico dan Kazuki yang sangat mudah untuk mendapatkan teman baru. Dan karena merasa kasihan kepadanya, Yu pun segera memberikan semangat kepada Miwa sampai ngebuat Miwa tersenyum di hadapannya. Tapi saat di malam hari, Yu pun menjadi sangat syok melihat Kazuki yang pingsan di dapur. Dan ternyata karena bekerja keras selama 1 hari, membuat Kazuki harus terkena demam musim panas. Tapi ketika Yu akan membawa makan malam untuk Kazuki, kemudian Yu pun bertanya alasan Kazuki yang sangat bekerja keras selama ini. Dan Kazuki pun menjawab kalau dia harus memerankan karakter cowok pada film yang sebentar lagi akan segera ditayangkan. Namun karena selama ini Kazuki selalu berlatih sendirian, membuat Kazuki menjadi semakin kesulitan. Mendengar hal itu, Yu pun mencoba untuk membantunya, tapi malah membuat Kazuki menjadi semakin kesal karena Yu nggak bisa memainkan peran sesuai yang Kazuki mau. Tapi saat Kazuki terbangun pada malam hari, Kazuki pun menjadi sangat terkejut melihat Yu yang sedang menonton sebuah film dracin demi bisa mempelajari akting agar bisa membantu latihan Kazuki. Dan karena Yu telah bekerja keras demi dirinya, Kazuki yang mulai merasa kasihan segera mengajak Yu untuk latihan bersama. Dan bukan hanya itu, Kazuki bahkan akhirnya mau meminta tolong kepada Yu untuk membuat sarapan tanpa wortel untuknya. Dan keesokan hari, Yu pun menjadi sangat bahagia karena akhirnya Kazuki pun mau memakan masakan buatannya. Tapi ketika di sore hari, mereka bertiga pun mengatakan kepada Yu agar nggak membuat makan malam kepada mereka karena mereka akan menghabiskan waktu di luar rumah. Namun ketika sendirian di rumah, entah kenapa, Yu malah teringat dengan kenangan sang ibu yang telah bekerja keras untuk membesarkan Yu selama ini. Dan karena merasa rindu kepada ibunya, Yu segera memutar sebuah sinetron jadul yang pernah dimainkan oleh ibunya beberapa tahun lalu. Hingga saat di malam hari, Nico yang baru pulang latihan menjadi sangat terkejut melihat Yu yang sedang nangis di depan TV sambil menonton film ibunya sendiri. Mengira kalau Yu mungkin sedang tertekan, mereka bertiga pun langsung mengatakan kalau Yu nggak harus mengerjakan semua pekerjaan rumah atau ngebuat sarapan yang banyak kepada mereka. Namun Yu pun segera membantahnya dan mengatakan kalau hal yang pengen dia lakukan selama ini adalah membangun sebuah keluarga yang harmonis. Karena sedari kecil, Yu kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sibuk bekerja keras setiap hari. Tapi ketika mendengar perkataan Yu tersebut, mereka bertiga pun mengira kalau keluarga yang Yu maksud merupakan keluarga setelah pernikahan. Di malam hari, saat Nico sedang mandi dengan air hangat, Nico mendengar suara benturan keras yang ngebuatnya segera melihat keadaan Yu di sana. Tapi karena lupa memakai baju, Nico pun langsung menjadi sangat salting karena Yu kembali melihat Nico yang sedang memakai handuk. Kemudian Yu pun segera mengajak mereka untuk makan malam bersama karena dia telah membuat masakan yang nikmat di malam itu. Namun setelah makan malam usai, Yu pun gak sengaja menemukan sebuah foto yang memperlihatkan mereka bertiga di festival kembang api sewaktu masih kecil. Tapi ketika Yu pengen mengembalikan foto tersebut, anehnya gak ada satupun di antara mereka yang pengen mengaku sebagai pemilik dari foto itu. Hingga ketika sampai di sekolah, Yu pun mendapatkan sebuah ide untuk mengajak mereka bertiga ke festival kembang api yang sebentar lagi akan segera dimulai. Lalu saat di siang hari, Yu segera memberikan tiket hotel kepada mereka bertiga, siapa tahu ada yang pengen mampir di sana. Namun Miwa pun mengatakan kalau hotel merupakan tempat yang sangat membosankan dan akan membuang waktu mereka di sana. Tapi ketika di sore hari, Miwa yang baru saja selesai latihan gak sengaja melihat persiapan festival kembang api yang langsung membuatnya teringat dengan kenangan masa kecil mereka sewaktu di sana. Dan karena hari semakin malam, Miwa memutuskan untuk menginap 1 malam saja di hotel terdekat menggunakan tiket gratis yang sudah Yu berikan tadi. Tapi saat pengen masuk ke dalam hotel, Miwa pun menjadi sangat terkejut melihat kedua saudarinya yang juga pengen ikut menginap pada hotel itu. Dan tak lama kemudian, Yu pun datang dengan wajah yang sangat bahagia, lalu mengatakan kalau mereka telah masuk ke dalam perangkapnya. Karena Yu tahu kalau mereka bertiga pasti sangat merindukan kenangan masa kecil mereka sewaktu masih berada pada festival kembang api. Dan karena festival sebentar lagi akan segera dimulai, Yu langsung mengajak mereka bertiga untuk menggunakan kimono. Namun saat melihat ketiga kaisar yang datang,
Pemilik hotel pun menjadi sangat syok melihat mereka bertiga yang datang pada festival kembang api. Tapi saat melihat mereka yang memakai kimono, Nico pun malah teringat dengan perkataan sang ayahnya dulu yang sering memaksa Nico tampil sebagai seorang gadis tomboy. Namun tak lama kemudian, Yu pun segera memberikan kimono kepada Nico, berharap kalau Nico bisa terlihat cantik dengan menggunakan kimono tersebut. Dan siapa sangka, dengan menggunakan kimono tersebut, Nico langsung menjadi yang paling cantik di antara mereka bertiga. Lalu ketika sampai di festival kembang api, Kazuki pun langsung menjadi sorotan karena Kazuki merupakan artis papan atas yang punya banyak fans sejati. Namun saat Kazuki akan semakin dikepung, setelah menarik Kazuki ke tempat yang aman, Yu segera menawarkan camilan kepada Kazuki, bahkan menyembuhkan kaki Kazuki yang terluka karena terlalu memakai sendal kimono. Setelah itu, Yu segera bertemu dengan para gadis lainnya yang tengah sibuk memainkan beberapa wahana di sana. Tapi tak lama kemudian, acara utama pun akan segera dimulai, di mana yang berhasil sampai dan menyentuh kuil di ujung kolam akan mendapatkan hadiah utama dan berfoto di tempat tersebut. Namun lomba itu nggak akan mudah, karena setiap tahunnya hanya beberapa orang yang bisa mencapai ujung kolam itu. Dan ternyata di antara orang yang berhasil itu merupakan Kazuki dan kedua saudarinya. Tapi karena Yu pantang menyerah, Yu segera mencoba berkali-kali demi bisa mendapatkan hadiah utama untuk diberikan kepada Kazuki dan saudarinya. Namun setelah berhasil mencapai kuil, Yu pun menjadi sangat terkejut karena semua orang telah pulang sedari tadi. Dan karena telah kehabisan tenaga, Yu pun segera berbaring lalu memandangi hujan yang begitu kuat. Tapi tak lama kemudian datanglah Nico dan kedua saudarinya yang rupanya mencari Yu sedari tadi. Namun ketika sampai di hotel, Yu pun malah pamit kepada mereka bertiga karena saat ini kamar hotel lainnya telah terisi penuh. Namun karena Yu sudah membantu mereka selama ini, akhirnya Kazuki yang mengizinkan Yu untuk tidur sekamar dengan mereka saja. Tapi ketika Yu sedang mandi di malam itu, mereka bertiga pun malah menjadi salting karena harus satu kamar dengan pemuda asing sepertinya. Bahkan saat di malam hari, Kazuki dan Nico menjadi kesulitan tidur karena ada cowok asing yang tidur bersama mereka. Kemudian saat mencoba tidur, Nico pun segera membahas semua kejadian di hari itu, di mana Yu telah berhasil menyatukan mereka kembali, bahkan membuat mereka sangat bahagia sampai merasa salting. Dan akhirnya di malam itu, untuk sekian lama, mereka bertiga pun bisa tidur bersama lagi. Arigato. Hingga setelah berjuang selama 1 minggu, Yu akhirnya bisa membuat mereka bertiga secara perlahan semakin akrab. Namun saat Yu pulang di sore hari, Yu pun menjadi sangat terkejut melihat Mikadono yang datang untuk melihat perkembangan dari setiap putrinya. Tapi ketika Mikadono akan pergi di sore itu, Yu pun segera menahannya karena Yu pengen mengajaknya untuk makan malam bersama. Bukan hanya itu, Yu juga menceritakan kebersamaan mereka kemarin saat mereka menghabiskan waktu pada festival kembang api dengan sangat bahagia. Tapi tiba-tiba Mikadono pun malah menjadi sangat kesal karena Yu seakan telah membuang waktu dari ketiga anaknya. Bahkan dia pun mulai memperingatkan kepada Yu untuk berhenti menghalangi perkembangan dari ketiga anaknya. Namun saat Mikadono akan memberikan pelajaran kepada Yu, ketiga gadis pun segera menahannya dan mengatakan kalau Yu telah berjasa kepada mereka semua, di mana setiap hari Yu telah membuat sarapan yang bergizi kepada mereka bertiga. Yu-kun! Namun, sejak kedatangan Mikadono kemarin, Yu pun merasa kalau mereka mulai kembali jarang makan dan lebih sibuk menghabiskan waktu untuk berlatih sekuat mungkin. Namun, walaupun mereka mulai semakin sibuk latihan, tapi entah kenapa, Nico dan kedua saudarinya kembali merindukan masakan yang Yu buat. Kembali pada Yu, di mana saat Yu mulai merasa gagal untuk menyatukan mereka bertiga, Yu kembali teringat dengan perkataan ibunya yang menyuruh Yu untuk bisa membangun keluarganya sendiri, karena selama ini Yu nggak pernah merasakan apa itu kehidupan keluarga bersama. Oleh karena itu, Yu pun bersumpah kalau dia akan membuat mereka kembali bersama lagi. Hingga ketika sampai di kelas, mereka bertiga pun menjadi sangat syok karena Yu ternyata telah memasukkan bekal makan siang tanpa mereka bertiga sadari.
Sementara di lain sisi, saat Yu terbangun akibat bergadang sampai jam 4 pagi, Yu pun menjadi sangat bahagia melihat masakan buatannya yang telah dihabiskan oleh mereka bertiga lagi. Bahkan ketika di sore hari, Kazuki pun segera membangun peraturan baru, di mana mulai esok pagi, mereka akan mengharapkan setiap bekal makan siang yang dibuat oleh Yu untuk menunjang gizi mereka agar bisa berlatih secara maksimal. はい、今日のお弁当って Bahkan ketika mereka bertiga pulang pada malam hari, Hyo ternyata masih bekerja dengan sangat keras untuk menciptakan menu baru buat bekal makan siang mereka nanti. Dan karena Hyo telah bekerja keras selama ini, ketika makan malam usai, Kazuki pun segera membantu Hyo untuk membersihkan piring yang sudah kotor. Namun ketika sedang berbincang dengan Hyo, Kazuki pun menjadi sangat terkejut saat melihat jari Hyo yang dipenuhi dengan luka akibat berjuang selama ini. Tapi ketika Yu akan menaruh piring, Yu malah terjatuh karena lantai yang licin. Namun saat Kazuki akan membantunya, じゃあな。いつも通り dan sejak kejadian tersebut, Kazuki pun menjadi sangat salting setiap kali ia melihat sesuatu yang berbentuk seperti bibir. Hingga di keesokan hari, Kazuki mendapatkan tugas baru dari manajernya untuk memainkan peran sebagai seorang gadis yang lemah lembut. Dan oleh karena itu, Kazuki pun segera mengajak Hyo berkencan, karena selama ini, Kazuki belum pernah memainkan peran sebagai gadis yang feminim. Tapi tanpa mereka sadari, kalau saat ini, Nico dan Miwa nggak sengaja mendengar ajakan kencan latihan tersebut. Lalu singkat cerita, pada hari Minggu, Nico dan Miwa akan memantau kencan dari Kazuki untuk memastikan kalau kencan mereka itu hanyalah sebuah latihan biasa. Tapi saat Kazuki datang, mereka pun menjadi sangat terkejut karena untuk pertama kalinya Kazuki menggunakan wig rambut panjang yang langsung membuatnya terlihat sangat berbeda. カズキの野郎あんなにめ Dan pada kencan pertama, Yu segera mengajak Kazuki di akuarium untuk melihat pemandangan ikan paus yang begitu indah. Tapi saat air terhempas ke arah mereka, bukannya dilindungi, Kazuki malah melindungi Yu yang membuat aura tomboynya menjadi semakin kuat. Namun, ketika mereka akan lanjut pada kencan kedua, datanglah seorang agen Shopee yang meminta kepada Kazuki untuk menjadi brand ambassador mereka. Bahkan walaupun Kazuki telah menolak, pria itu pun masih memaksa untuk Kazuki mau menjadi artisnya. Tapi saat pria itu akan menarik tangan Kazuki, 弟さん デート中なんです dan kemudian Hyo pun mengatakan kalau Kazuki telah punya pekerjaan. Bahkan saat ini mereka tengah sibuk mengatur pernikahan mereka. Akhirnya dengan menggunakan alasan tersebut, pria itu pun segera pergi karena ia mengira kalau Hyo memanglah pacar dari Kazuki. Dan yang lebih parahnya, tanpa Hyo sadari kalau alasan yang dia pakai tadi telah membuat Kazuki menahan rasa salting yang luar biasa. Dan agar kencan itu semakin terlihat nyata, Kazuki pun segera menahan tangan Yu sekuat mungkin sampai membuat Yu menjadi ikutan salting. Hingga ketika sampai di wahana terakhir, Yu segera mengatakan sebuah mitos kepada Kazuki bahwa kalau ada pasangan yang menaiki biang lala pada sore hari, maka akan membuat dua orang itu saling jatuh cinta satu sama lain. Dan tanpa basa-basi, Yu segera mengajak Kazuki menaiki wahana tersebut agar latihan mereka semakin terlihat nyata. Namun saat menaiki wahana itu, Yu pun malah menjadi sangat panik karena lantainya terbuat dari kaca yang transparan. Kemudian Yu pun segera menunjukkan foto sewaktu kencan tadi dan mengatakan kalau Kazuki telah berhasil tampil sebagai seorang wanita sejati. Dan ketika mendapat pujian itu, wajah Kazuki pun kembali memerah karena Yu telah berjuang keras untuk membantu Kazuki. Namun saat pengen pulang di malam hari, secara tiba-tiba, Kazuki pun malah mencaplok Yu sebagai rasa terima kasih kepada Yu karena selama ini telah membantunya. Yeah. Dan yang lebih parahnya, tanpa mereka sadari kalau sedari tadi, Nico dan Miwa telah memantau mereka sejak tadi siang. Tapi di suatu hari, saat Yu dan ketiga gadis sedang berangkat ke sekolah, dari kejauhan, datanglah seorang copet yang mencuri tas seorang wanita di sana. Dan saat copet itu akan kabur semakin jauh, Nico pun segera mengejarnya, bahkan berhasil mengalahkan copet tersebut. Namun ketika pencuri itu akan kabur lagi, dan kemudian, pemuda itu pun menyapa Nico karena dia merupakan senior karate Nico di dojo lamanya. Lalu ketika di siang hari, pemuda bernama Hayato tersebut segera mengajak Nico untuk pindah ke sekolahnya karena menurut Hayato, sekolah Nico saat ini nggak akan membuat skill Nico semakin berkembang lagi.
Ketika di malam hari, Nico pun mengatakan kepada Yu kalau dia masih merasa berat hati untuk meninggalkan kehidupannya saat ini. Apalagi jika Nico pindah ke sekolah yang baru, maka Nico harus berkenalan lagi dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, Nico pun menyatakan kepada Yu kalau Nico nggak akan pindah ke sekolah Hayato. Bahkan pada saat yang sama, semua teman Nico pun menjadi sangat bahagia karena Nico menolak untuk pindah ke sekolah yang baru. Hingga pada keesokan hari, Nico segera menyatakan hal penting kepada Hayato kalau dia nggak akan pindah ke sekolah manapun. Tapi saat mendengar hal itu, Hayato pun malah menjadi kesal dan segera memaksa Nico untuk ikut bersamanya saja. Tapi ketika Hayato akan semakin memaksa Nico, Yu pun segera datang lalu menghentikannya karena sedari kemarin Hayato sangat memaksa Nico. Dan Yu pun segera menantang Hayato, di mana kalau Hayato bisa mengalahkan Yu dalam duel karate, maka Hayato bisa membawa Nico ke sekolahnya. Dan walaupun diremehkan oleh ratusan siswa, namun Yu pun sangat yakin kalau dia pasti akan menang melawan Hayato dan akan membungkam mulut Hayato agar tidak memaksa Nico pindah sekolah lagi. Akhirnya pada sore hari, Yu pun segera meminta bantuan kepada Nico untuk melatihnya demi bisa mengalahkan Hayato. Karena saat ini, Yu hanya diberikan waktu 1 minggu untuk berlatih keras demi mengalahkan kesombongan dari Hayato. Namun saat melihat Nico yang terlihat meremehkannya, Yu pun segera mendekat Nico dan mengatakan kalau dia akan menyelamatkan Nico dari pemuda kasar dan suka memaksa seperti Hayato tersebut. Saat mendengar hal itu, Nico pun langsung menjadi sangat salting, bahkan sampai membuat Miwa dan Kazuki ikut salting saat mendengarnya di luar. 本物の鬼かなって思ってましたけど。 Namun, sehari sebelum duel itu berlangsung, Yu segera mengusulkan sebuah peraturan baru kepada Hayato, di mana Hayato harus melawan Yu dan juga Nico, karena Yu merasa kalau dia seorang saja nggak akan bisa mengalahkan Hayato. Dan karena sombong dengan kemampuannya, Hayato pun mengatakan kalau dia akan segera bisa mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Dan singkatnya, pada ronde pertama, Yu akan berhadapan dengan Hayato sambil disaksikan oleh ratusan siswa di sana. Namun ketika duel baru saja dimulai, setelah Yu kalah dalam satu serangan biasa, kini giliran Nico yang harus melawan Hayato, seorang petarung terbaik yang belum pernah kalah. Dan saat duel dimulai, Nico segera melancarkan serangan pertama yang ngebuat para siswa menjadi sangat syok dengan kecepatan Nico. Tapi sial, karena Hayato punya jarak pukulan yang luas, membuat Hayato bisa dengan mudah menyerang perut Nico. Tapi di saat Nico akan menyerah melawan Hayato karena kesakitan, dari kejauhan, Yu segera memberikan semangat kepada Nico karena ia sangat yakin kalau Nico pasti akan menang pada duel tersebut. Dan saat mendengar hal itu, Nico pun segera mengganti serangannya menggunakan serangan tipuan yang dia pelajari sendiri. Dan siapa sangka dengan menggunakan beberapa serangan tipuan itu, Nico berhasil memojokkan Hayato, bahkan membuat Hayato nggak bisa membaca serangannya. Sementara di luar, datanglah Miwa dan juga Kazuki yang juga datang untuk memberikan semangat kepada Nico. Dan saat mendapatkan support dari kedua saudarinya, kemudian Nico pun segera menangis di hadapan Yu karena saat ini Nico telah berhasil mengalahkan Hayato, sang petarung karate terkuat di seluruh SMA Jepang. Dan karena Nico telah menang pada duel itu, ketika di sore hari, Hayato pun segera mengakui kekalahannya, lalu mengatakan kalau teknik Nico semakin berkembang pesat dari sebelumnya. Namun kemudian, Hayato pun malah menyatakan perasaannya kepada Nico, dan mengatakan kalau Hayato telah menyukai Nico sejak masih kecil. Tapi karena saat ini Nico telah dekat dengan Yu, maka Hayato pun mengatakan kalau Nico sebaiknya bersama dengan Yu saja. Dan saat mendengar hal tersebut, Nico pun langsung menjadi sangat salting, lalu kembali memikirkan Yu lagi. まだドキドキしてる。 Dan karena Yu telah membantunya selama ini, pada malam hari, Nico pun mengatakan kepada Yu kalau Yu boleh meminta satu hadiah darinya. Dan saat mendengar hal itu, Yu pun memiliki ide yang cerdas, di mana dia malah mengajak mereka bertiga untuk berlibur ke taman bermain. Tapi sebelum itu, Yu pun segera meminta izin kepada ayah mereka bertiga agar tidak dimarahi lagi oleh sang ayah. Dan karena Nico telah mengalahkan karate hebat seperti Hayato, sang ayah pun berkata kalau dia akan mengizinkan mereka untuk berlibur di taman bermain. 休みの許可が出たぜ。
Tapi tanpa Yu sadari kalau di keesokan harinya, Kazuki dan kedua saudarinya punya suatu rencana untuk bisa membuat Yu menjadi salting kepada mereka. Karena selama ini Yu telah membuat mereka merasa sangat salting. 踊らされてたような気がするぜ。落ち着きます。バカ。ありがとうございます。おりゃ。Namun sialnya, walaupun telah menggunakan cara apapun, mereka masih gagal untuk membuat Yu menjadi salting kepada mereka. Tapi ketika pengen pulang di sore hari, Nico pun gak sengaja melihat Yu yang sedang memperhatikan keluarga yang tengah berfoto. Merasa kalau Yu sedang rindu pada keluarganya, mereka pun segera mengajak Yu berfoto untuk kenangan mereka di sana. Tapi setelah melihat foto tersebut, Yu pun malah menjadi salting karena Yu merasa kalau dia telah dianggap seperti keluarga. Namun di keesokan hari, Yu menjadi sangat terkejut melihat Miwa yang lupa membawa bekal makan siang. Oleh karena itu, Yu pun segera berangkat di siang hari untuk mengantar bekal Miwa tersebut. Dan saat sampai di tempat catur Jepang, Yu pun langsung kagum kepada Miwa yang kini sedang fokus untuk berlatih dan mengalahkan lawannya. 下なめずりするんだ。 Tapi ketika Yu pengen memberikan bekal makan siang kepada Miwa, datanglah gadis bernama Sakura yang menjadi sangat iri kepada Miwa karena setiap harinya Miwa selalu diberikan makan siang oleh pemuda baik seperti Yu. Dan saat Sakura membuka bekalnya, 黒いの。 rupanya selama ini Sakura hanya makan bekal buatan sendiri yang sering hangus dan punya rasa yang pahit. Dan ternyata pada keesokan hari, Miwa akan bertanding melawan Sakura untuk memperebutkan gelar pemain catur Jepang terbaik. Bahkan pada keesokan hari, Kazuki dan Nico akan segera mampir di kuil terdekat untuk mendoakan Miwa yang akan segera bertanding. Tapi ketika sampai di sana, mereka malah kembali bertemu dengan Sakura yang sedang berdoa untuk pertandingannya. Tapi ketika mengetahui kalau Yu merupakan pembantu di rumah Kazuki dan Nico, Sakura pun menjadi sangat kesal karena mereka membuat Yu terlihat seperti budak di rumah mereka. Oleh karena itu, Sakura pun berjanji kalau dia akan mengalahkan orang sombong seperti Miwa dan kedua saudarinya yang suka membuat orang biasa seperti Yu menjadi budak. Dan benar saja, pada siang hari, Yu pun menjadi sangat syok melihat Miwa yang kalah melawan Sakura karena untuk pertama kalinya, Miwa kalah dalam hal yang sangat dia kuasai. Oleh karena itu, ketika di sore hari, mereka pun segera menjemput Miwa dan mencoba memberikan semangat kepada Miwa untuk kembali bangkit. Namun, Miwa pun segera pergi begitu aja karena dia harus berlatih untuk duel selanjutnya. Tapi saat Miwa akan mencari cemilan pada tengah malam, Miwa pun menjadi sangat syok melihat Yu yang sedang menunggu Miwa sedari tadi. Dan rupanya saat ini, Yu pengen mengajak Miwa untuk membuat cemilan yang nikmat untuk bisa membuat Miwa semakin fokus dalam berlatih. Tapi sekali lagi, pada keesokan hari, Sakura berhasil membantai Miwa pada duel semifinal. Dan saat ini, Miwa pun semakin kesal sampai memutuskan untuk kabur dari rumah. Lalu ketika mengetahui hal tersebut, Yu pun segera berlari sekuat mungkin demi mencari Miwa di tengah badai yang sedang terjadi. Dan rupanya sedari tadi, Miwa malah kabur ke rumah kucing untuk menghilangkan rasa galau dan juga stres yang dia rasakan. Oleh karena itu, Yu pun segera menyuruh Miwa untuk curhat dan menceritakan apa yang sedang dia pikirkan sampai membuatnya kalah. Kemudian Miwa pun menjelaskan kalau sedari kecil, Miwa sangat berbeda dengan Nico dan Kazuki, di mana Miwa terlahir dengan otak yang cerdas, namun tanpa bakat yang pasti seperti Kazuki dan juga Nico. Oleh karena itu, ayah Miwa pun segera mengajari Miwa sedari kecil untuk bermain catur Jepang menggunakan kecerdasannya. Namun seiring berjalannya waktu, Miwa pun semakin sadar kalau catur Jepang bukanlah hal yang dia sukai. Dan setelah mendengar cerita Miwa, Yu segera mengajak Miwa pulang ke rumah karena Yu akan kembali membuat camilan kepada Miwa. Tapi saat sedang masak, Yu pun berkata kepada Miwa bahwa kalau catur bukanlah hal yang Miwa sukai, maka Miwa harus mencari sebuah alasan agar bisa menyukai permainan catur itu. Contohnya seperti ibu Yu yang pernah bekerja keras bukan karena suka dengan pekerjaan, namun harus ngelakuin hal itu ya demi seorang anak yaitu Yu. Akhirnya setelah mendengarkan ceramah dari Yu, Miwa pun sadar kalau saat ini dia hanya perlu berjuang untuk orang-orang yang berharga baginya. Keesokan hari, duel final pun akan segera dimulai dan akan menjadi penentu antara Miwa dan Sakura, di mana jika menang pada duel tersebut akan diberikan gelar Master Catur terbaik. 初めて会った時と
Hingga setelah 20 menit berlalu, Miwa akhirnya berhasil mengalahkan Sakura dan resmi menjadi juara terbaik saat ini. Sementara di lain sisi, setelah kemenangan Miwa di hari itu, Kazuki dan Iko pun gak mau kalah dan segera berlatih sekuat mungkin demi menjadi yang terbaik pada bidang mereka juga. Dan tak lama kemudian, Yu pun segera datang untuk mengajak Miwa pulang dan merayakannya. Tapi secara tiba-tiba, dan tanpa mereka sadari kalau momen caplokan itu gak sengaja dilihat oleh Nico dan Kazuki yang baru saja sampai di sana. Akhirnya yang awalnya ditolak, kini Yu mulai diterima oleh mereka bertiga. Bahkan saat ini, Nico dan kedua saudarinya semakin paham kalau ucapan selamat jalan yang awalnya biasa aja mulai terasa hangat seiring berjalannya waktu. いってらっしゃい。つかきっと